Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Khususnya pada malam hari ini, walaupun Jakarta tengah diguyur hujan, sebenarnya guyur hujan nggak cocok ya pakai awalan meskipun ya, karena di dalam keyakinan kita hujan itu berkah, ma'an mubarakah kata Allah, air yang berkah. Jadi ketika kita datang basah kuyup seperti malam hari ini atau traffic di Jakarta menjadi 2-3 kali lipat macetnya, maka orang yang beriman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kedatangan dia pahalanya pun 2, 3, 4 dan seterusnya. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Inna idhamil jaza ma idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung ujian atau effort atau jerih payah yang kita lakukan. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan kekuatan sehingga bisa mempelajari ilmu agama di masjid yang kita cintai bersama ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Al-Imam As-Sakhawi, Al-Imam Al-Yafi'i, Al-Imam Yafi'i salah satu ulama dalam madhab Syafi'i. Mereka pernah membawakan sebuah kisah tentang Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama, siapa yang tahu? Imam Nawawi. Ada hadiah nggak, Fan? Ada. Apa, Fan? Mik antum. Apa ada hadiah? Ada insya Allah. Okay. Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi, hadirin. Salah satu ulama besar. Ulama karismatik. Ulama yang disegani. Penulis kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah. Salah satu referensi dalam mazhab Syafi'i. Suatu ketika beliau sedang ada di tempat publik. Beliau lagi menikmati suasana pada saat itu. Tiba-tiba ada penjamret. Dan penjamret itu menjamret imamahnya Imam Nawawi. Imamah itu peci kalau kita lah. Jadi imamahnya Imam Nawawi, pecinya Imam Nawawi dijamret. Karena pencopetnya nggak tahu siapa yang dia jambret. Ulama besar, ulama karismatik. Begitu pecinya Imam Nawawi dijamret, penjamretnya lari. Coba kita sejenak berpikir kira-kira apa yang kita lakukan ketika kita ada di posisi Imam Nawawi. Antum berada di posisi Imam Nawawi. Barang antum dijamret. Apa yang antum lakukan? Antum lari mengejar penjamret apa enggak? Yang bilang iya cuma 3. Yang lain? Jangan jaim udah, apa adanya aja, apa adanya. Apa-apa, bukan aib kok. Ngejar tuh penjamret apa enggak? Kejar. Dan Imam Nawawi pun juga kejar. Sama. Anda pikir beda. Anda pikir Imam Nawawi makomnya tuh langsung zikir, langsung sujud, langsung baca ayat kursi. Ternyata ngejar juga Ustadz ya. Iya, Imam Nawawi juga kejar. Ya masa dibacain ayat kursi, itu mah mau ruqyah. Ini penjamret gitu loh. Imam Nawawi juga ngejar. Lalu ketika kita kejar tuh penjamret, kira-kira kita ngejarnya sambil mingkem atau sambil mengucapkan sesuatu? Teriak. Dan ternyata Imam Nawawi juga teriak. Gitu loh. Bayangkan seorang ulama besar, syekh, wibawa,
lari kencang-kencang di jenggotan misalnya begitu pakai jubah sambil teriak-teriak. Imam Nawawi juga teriak-teriak loh. Pertanyaan saya, apa yang antum teriakan? Kok maling? Ini jambret tuh masih maling aja. Ini jambret bukan maling. Jambret. Itu peci gua tuh, peci gua. Tolong gitu ya. Nah ini yang membedakan antum dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan malak tukaha kul qabiltu. Apa arti kul qabiltu? Ah, saya terima nikahnya. Shock loh bener. Kok saya terima nikahnya itu loh. Antum udah married? Udah, kemarin? Bukan. Kul qabil itu bukan saya terima nikahnya. Kul qabil itu artinya saya terima. Ada yang tahu nggak maknanya apa sih? Diambil, lalu Imam Nawawi mengatakan kul qabil tuh. Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Itu Ustaz. Silakan berdiri. Terangin secara ilmiah ya. Wah, terangin secara ilmiah. Ada hadiahnya Ustaz? Ada. Silakan. Siapa namanya? Nanya antum kan panitianya. Kenapa antum nanya ana? Masa anda udah ngisi suruh kasih hadiah lagi? Antum panitianya, coba, harus modal. Ya coba antum. Ilmiah ya, ilmiah. Oh itu ada, silakan. Namanya siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Imam Nawawi kejar penjamret dan mengatakan kul qabiltu? Karena di dalam mazhab Syafi'i, dalam serah terima barang memberikan hadiah harus ada semacam pernyataan saya menerima dan saya telah ikhlas memberikan gitu. Dari pemberi saya ikhlas memberikan, dari yang menerima saya menerima. Oh, Masya Allah kan. Antum madhab Syafi'i? Aku dengar dari kajian Ustadz Nuzul. Iya, jangan bocorin. Benar. Tutup ya, Van, tutup. Udah pada tahu semua. Iya, ini antum hargai ana dong, pura-pura nggak tahu. Iya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan fikih Syafi'iyah dalam bab hibah. Dan perlu kita catat dalam mazhab Syafi'i, mereka membedakan antara hibah dengan hadiah. Kita nggak usah bahas itu dulu, itu pembahasannya lain. Dalam bab hibah, rukun hibah dalam mazhab Syafi'iyah, antum bisa cek dalam Rodotul Talibin, salah satu buku rujukan yang ditulis oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi sendiri yang nulis buku ini. Dan ini buku rujukan dalam mazhab Syafi'iyah. Bahwa rukun hibah itu harus ada ijab qabul secara lafaz. Jadi hibah, pemberian, itu harus ada ijab qabul secara lafaz. Yang ngasih mengatakan saya kasih, yang dikasih mengatakan saya terima. Nggak pakai nikahnya, jadi saya terima. Saya terima, ijab qabul. Nah, karena, dan tentu saja ini masalah khilaf ya. Ini masalah khilaf, jadi antum nggak usah khawatir. Misalnya antum sering ngasih orang nggak pakai lafaz seperti itu. Ini masalah khilaf dan itu mazhab Syafi'iyah. Jadi Imam Nawawi, karena beliau meyakini pendapat itu yang paling rajih, maka ketika peci beliau dijamret, detik itu juga beliau ingin halalkan. Beliau ingin berikan, free, gratis. Beliau tidak mau orang tersebut ditanya oleh Allah pada hari kiamat karena telah menjamret pecinya. Dia nggak mau orang itu diazab di dalam kubur. Dia nggak mau orang tersebut diazab di dalam api neraka. Cuman gara-gara menjamret pecinya.
Tapi gimana cara menghalalkan sedangkan tuh orang udah lari duluan. Sedangkan dalam hibah harus ada ijab, qabul secara lafaz. Maka mau nggak mau beliau lari gitu loh. Udah nggak jaim lagi, udah lari. Dan larinya teriak-teriak, kul qabiltu, kul qabiltu, kul qabiltu. Tapi penjamretnya nggak merespon. Penjamretnya terus lari. Karena kata para ulama penjamretnya tidak ngerti mazhab Syafi'i. Inilah masalahnya kalau penjamret itu nggak ngaji hadirin. Coba kalau dia ngaji, kan nggak perlu lari. Oh udah dihalalkan, tinggal terima apa? Bukan terima nikahnya ya, saya jadi masuk ke alam bawah sadar saya. Saya terima tuh peci, selesai masalah, selesai. Tapi karena dia nggak ngerti, antum bingung kan gitu. Coba antum di dalam posisi penjamret, nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar fikih, terus antum menjamret PC ulama, terus tiba-tiba di belakang mengatakan kul qabiltu, qabilku. Kira-kira di belakang benak antum apa? Ini gila ya kan gitu kan. Kenapa kul qabiltu? Dan dia nggak tahu, dia kabur aja. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bottom line-nya adalah, lihat bagaimana kebeningan hati para ulama. Kebeningan hati Imam Nawawi. Beliau langsung ingin halalkan. Dan yang menarik, apa yang baru saja kita dengar, itu bukan hanya dialami oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dalam beberapa buku fikih, salah satu buku fikih, ini pun juga dialami oleh salah satu ulama mazhab Syafi'i juga, Ibn Abdissalam. Persis kejadiannya seperti ini. Dijamret, kabur, dia pengen halalkan langsung, tapi itu penjamret keburu kabur sehingga nggak bisa ijab qabul secara lafaz, akhirnya dikejar sama Ibnu Abdissalam rahimahullahu taala. Allahu akbar. Siapa yang bisa seperti itu rekan-rekan sekalian? Subhanallah. Itu hati hadirin. Itu orang-orang yang berhijrah. Itu orang-orang yang gak hanya mementingkan casing dalam hijrahnya. Itu level orang-orang terbaik. Mereka punya kebeningan hati. Asy-Sya'bi, seorang ulama besar, Al-Imam Asy-Sya'bi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabid Dunya wad Din, itu pernah dicela orang, dicaci maki, dibully, dihabisin. Kira-kira kalau antum dibully di sosmed gimana? Antum buat karya, antum posting, terus komennya gitu loh. Bukannya dapat subscribe, antum di komen dijatuhin gitu loh. Kurangin dong mecinnya gitu ya, kan sekarang mecin gitu nggak tahu dia MSG lah. Atau lo kayak apa kids zaman now gitu loh. Padahal usia kita udah 42 tahun gitu, dibilang kids zaman now. Perasaan antum gimana? Difitnah. Antum nggak pernah melakukan itu, dikatakan antum melakukan itu. Digibahi. Aib masa lalu antum dibuka sama dia. Yang antum jaga rapat-rapat dulu. Sebelum kita kembali kepada Allah, sebelum kita sujud kepada Allah, sebelum kita tutup hijab kita. Mungkin ada di antara akhwat punya foto sensual atau dan seterusnya dulu. Itu dibuka. Itu yang dialami Asy-Sya'bi. Apa yang dikatakan Asy-Sya'bi? Begitu dia dengar ada orang mencaci maki dia katakan, in kuntu kama qulta faghaffarallahu li wa in kuntu la wa in lam akun kama qulta faghaffarallahu lak. Kalau aku seperti yang engkau ucapkan, kalau aku seperti yang dia sampaikan, semoga Allah memaafkan dosa-dosaku. Tapi kalau aku tidak seperti yang dia ucapkan, semoga Allah maafkan dosa-dosa dia. Allahu Akbar. Kebeningan hati rekan-rekan. Ini yang hilang. Ini yang hilang. Ini yang langka sekarang. Ini lebih berat daripada tahajud. Lebih berat daripada puasa Nabi Daud. Abu Bakar Al-Muzani menyatakan, ma faqa Abu Bakar As-Siddiq ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyamin wala salah.
Abu Bakar itu tidak pernah mengalahkan para sahabat-sahabat yang lain dengan banyaknya sholat beliau dan puasanya. Maksudnya apa? Puasa dan sholat Abu Bakar ya so-so lah dibanding sahabat-sahabat, dibanding Umar, dibanding Uthman. Ada di varian tertentu Abu Bakar menang, di sisi lain mungkin Umar lebih unggul, mungkin Khalid bin Walid lebih unggul, mungkin Abdullah bin Amr bin As lebih unggul. Tapi kata Abu Bakar Al-Muzami, walakin syai'un waqara fi qalbi. Yang membuat Abu Bakar menempati ranking pertama. Yang membuat Abu Bakar dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai pengganti beliau. Khalifah artinya pengganti. Pengganti generasi para nabi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, khalifah pertama. Adalah sesuatu yang tertancap dengan kokoh di dalam hati beliau. Wa nusulil ummah, dan hatinya bersih kepada umat Islam. Bersih kepada orang. Gak ada kepentingan, gak ada hasad. Syabi. Kalau aku seperti yang engkau sampaikan, semoga Allah maafkan diriku. Tapi kalau bukan, kalau kita udah caci maki habis kan. Ternyata beliau mengatakan, semoga Allah maafkan diri antum. Selesai, clear, selesai dah. Selesai. Nggak ada dendam, nggak ada baper, nggak ada ngamuk, nggak ada unfollow, nggak ada udah. Biasa, santai, biasa aja. Hadirin, sekali lagi inti hijrah itu di hati. Ini yang perlu kita galakan, kebeningan, kebersihan hati kita. Ibnu Battal dalam Syarah Bukhari. Syarah Bukhari itu ada beberapa buku, misalnya Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibnu Hajar, Fathul Bari karya Al-Imam Ibnu Rajab, di antaranya Al-Imam Ibnu Battal. Beliau membawakan statement resmi Imam Ahmad bin Hambal. Ketika Imam Ahmad, kita tahu bersama Imam Ahmad pernah dipenjara, pernah disiksa, pernah dicambuk. Dan salah satu orang yang paling bertanggung jawab atas tersiksa dan menderitanya Imam Ahmad di sebuah fase kehidupan beliau adalah seorang penguasa yang bernama siapa? Al-Mu'tasim Billah. Jadi namanya Al-Mu'tasim Billah. Setelah beliau dipukulin, dipenjara, dicambuk, dalam riwayat beliau pernah dicambuk 80 kali dengan cambukan yang sangat kasar dan berat. Sampai cambukan itu mencabik-cabik bukan hanya kulit, daging beliau. Untuk bayangin, cambukan itu daging tercabik. Bukan kulit mengelupas ya, daging tercabik. Dan semua pakaian beliau penuh dengan darah. Imam Ahmad bin Hambal di penjara. Bukan hanya dibully di sosmed, di penjara. Bukan cuma disindir dengan mecin, dengan zaman now, atau lebay, atau lain-lain. Di penjara, digebukin. Lalu Imam Ahmad mengatakan, Ja'altu al-mu'tasima billahi fi hilli min darbi wa sijni. Aku telah halalkan mu'tasim billah atas perbuatannya selama ini kepada diriku. Ketika dia mukul diriku, cambuk diriku dan memenjarakan aku tanpa hak, clear, halal. Halal, gak saya tuntut. Gak diserang. Ini kan hari ini kita zaman lapor nih. Semua dilaporin. Gak ada apa-apa dilaporin. Ini zaman penggorengan. Habis digoreng, dilaporin. Padahal kita semua sepakat gorengan nggak sehat, yang sehat kan rebus-rebusan. Jadi tapi zaman digoreng lagi, digoreng laporin, goreng laporin. Imam Ahmad enggak, saya halalkan. Setelah semua habis. Dan setiap beliau dicambuk, beliau pingsan. Selesai, bangun lagi, cambuk lagi, pingsan. Setelah fase itu berakhir, Ja'altul mu'tasim billah fi hillim min darbi wa sijni. Saya halalkan seluruh perbuatan-perbuatan mu'tasim billah. Allahu Akbar. Antum tahu alasan Imam Ahmad kenapa beliau halalkan?
Oh mungkin Mu'tasim minta maaf kali ya Pak Ustadz. Bukan itu. Oh dikasih uang kali sama Mu'tasim, dikasih rumah. Enggak. Kata Imam Ahmad, antum dengar baik-baik ucapan beliau ini, kata beliau, ma uhibbu an yu'adziballahu bisababi ahada. Aku tidak senang jika sampai ada seseorang diazab Allah Subhanahu wa taala gara-gara diriku. Allahu Akbar. Apa maksudnya? Aku nggak senang ada orang diazab, disiksa di dalam kubur, dipanggang di neraka, diazab, dibakar gara-gara dia zolimin saya. Gara-gara dulu waktu di dunia dia pernah lukain saya. Gara-gara dulu di dunia dia pernah gibahin saya. Gara-gara dulu di dunia dia pernah fitnah saya. Gara-gara dulu di dunia dia pernah memenjarakan saya. Gara-gara dulu di dunia dia pernah mencambuk saya sampai daging saya tercabik-cabik. Saya nggak suka. Saya ingin semua masuk surga. Allahu Akbar. Ulama hadirin. Itu yang kita rindukan hari ini loh. Tapi kalau kita lihat kenyataan ketika masuk dunia politik, kita lihat dunia sosmed kita, dan yang paling miris ini merembet ke dunia dakwah kita. Kita butuh keberanian hati hadirin. Dan pada saat saya mengatakan demikian, teman-teman sekalian, jangan arahkan pikiran kita ke pihak manapun, arahkan pikiran kita ke diri kita. Kita nih belajar buat diri kita sendiri. Konsep para ulama dulu, kunna nata'allamu li anfusina. Kita belajar buat diri kita sendiri. Ketika kita belajar tentang kemurnian hati, kebersihan hati, bagaimana bersihnya hati para ulama, yang harus pertama kali bercermin ya kita. Yang harus pertama kali bercermin yang berbicara malam ini. Yang pertama kali harus bercermin adalah yang mendengarkan pada saat ini. Sudahkah kita memiliki hal seperti itu? Kenapa terkadang suasananya panas? Padahal para ulama kita nggak demikian. Makanya sebuah konsep di dunia ilmu, di dunia kajian, di dunia dakwah. Dan ini kalimat ini sering saya dengar dari ucapan syekh-syekh kita dulu waktu kita kuliah. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu saling menyayangi satu dengan yang lain. Ilmu itu membuat sesama majelis taklim saling menyayangi satu dengan yang lain. Ilmu itu membuat sesama penggeliat dakwah saling menyayangi satu dengan yang lain. Al-ilmu rahimun baina ahli. Bagaimana enggak menyayangi? Sedangkan ikon-ikon dakwahnya adalah An-Nawawi rahimahullah. Ikon-ikon dakwahnya adalah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sedangkan ikon-ikon dakwahnya adalah Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Itu teladan kita setelah Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan sengaja saya bawakan contoh-contoh ini. Kalau kita bawa Nabi, semua akan menentukan Nabi Pak Ustadz. Gue bukan Nabi. Enggak, ini bukan Nabi. Disiksa teman-teman. Dihabisin. Saya nggak ingin ada seorang pun diazab nanti gara-gara saya. Saya pengen semua masuk surga. Oh luar biasa. Ini yang harus kita viralkan teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibnu Battal membawakan kebiasaannya Al-Hasan Al-Basri. Siapa yang nggak tahu Hasan Al-Basri? Ulama besar dari Irak. Ternyata salah satu doa yang sering dibaca oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri adalah Allahumma afu amman zalamani. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menzalimi diriku. Allahu Akbar. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menyakiti diriku. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang ngebuli diriku, yang menjatuhkan, yang memfitnah, yang gibah, yang buka aibku. Dan itu bukan 1-2 kali, sering.
Siapa di antara kita pernah, nggak usah bicara sering, satu kali doa ini. Oh, hadirin. Saya yakin banyak, tapi tawadhu, Fan. Nggak mau riak. Ini yang kita suka dari teman-teman kita nih. Masya Allah. Jadi kebersihan hatinya dijaga. Iya teman-teman. Coba tanya diri kita, pernah nggak kita baca doa ini? Allahumma afu amman zalamani. Ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan orang yang pernah zalimin saya. Bayangkan kalau kita sekarang, kita nggak diapa-apain kok. Ujian dakwah kita ini nggak ada apa-apanya. Nabi kan yang bilang dulu tuh umat sebelum kalian tuh digergaji, kebelah jadi dua. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian tuh terburu-buru sih. Kalian mentalnya nggak kuat. Dulu digergaji jadi dua. Sekarang baru dikit komplain. Dikit laknat, dikit nyumpahin. Gue sumpahin lo jadi kodok, bukan kodok. Kan dulu nggak tahu, antum dengar juga nggak jadi kodok dulu tuh. Pokoknya kodok di kehidupan saya sempat viral waktu saya kecil dulu. Oh dikit-dikit jadi kodok, dikit-dikit jadi kodok. Apa hadirin? Kan saya juga pernah bilang, saya dengar sendiri. Orang cuma nyalip jalan aja, kalau nggak salah di majelis ini juga, nyalip jalan aja, itu sumpah serapah keluar, nyalip jalan. Gue sumpahin lo mandul 7 turunan, kan parah, tega banget kan. Mandul turunan pertama aja nggak ada, gimana 7 turunan? Kan, itu kejam banget tuh, mandul nggak punya turunan pertama yang nggak ada. Kok bisa mandul 7 turunan? Masa nggak jelas deh udah deh. Tapi ngakunya Muslim, Islam. Hadirin. Ya Allah ampuni, maafin. Yang selama ini ngenyakitin saya. Itu saking seringnya Al-Hasan Al-Basri berdoa dengan doa di atas. Sampai ketahuan. Ada di antara temannya, kan mungkin orang doa lirih gitu ya, yang mungkin pas lagi nunggu antara adzan dan qomat, kita berada di samping seseorang ketika dia doa dengan lirih, pakai bahasa Indonesia, kita tahu doanya apa. Nah begitu juga dengan temennya Hasan Al-Basri. Ini Hasan Al-Basri ini sering saya mendengar beliau berdoa, semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan orang yang zolimin saya. Terus kata temennya, pernah nggak ya saya zolimin beliau nih? Aduh pernah dong. Aduh kapan nih? Seminggu yang lalu, sebulan yang lalu. Sekali aja saya zolimin dia, pengen. Siapa yang nggak pengen dapat doanya Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri hadirin. Banyak sebagian ulama mengatakan beliau layak disejajarkan dengan para sahabat. Orang yang ngamalin ilmunya, ulama besar. Quote-quote beliau itu viral sampai hari ini. Memotivasi jutaan orang. Hasan Al-Basri, dia pengen dapat doanya Hasan Al-Basri. Jadi dia berharap semoga dulu pernah zalimin beliau biar dapat doanya. Sampai begitu loh. Sampai begitu. Walaupun ini hiperbola dari kisah tersebut, artinya kalau yang zalimin aja didoain, ya apalagi yang baik sama beliau. Apalagi teman, apalagi sesama orang yang berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah. Apalagi sesama pihak-pihak yang menjunjung tinggi tauhidullah. Apalagi sama pihak-pihak yang berusaha memviralkan sunnah Nabi SAW. Ya lebih pantas lagi kita doain. Bukan dicaci, bukan dijatuhkan. Kalau memang mungkin ada kekeliruan, diluruskan dengan baik. Adik, teman-teman yang dirahmati Allah, ini yang kita butuhkan. Kebeningan hati para ulama. Kebeningan hati para orang-orang soleh. Orang-orang yang berhijrah. Dan ini mentalnya para nabi dan rasul. Ini mentalnya para nabi dan rasul. Ini mentalnya Nabi Ibrahim. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Dalam surat As-Saffat ayat 84.
Dan ketika, ingatlah ketika Nabi Ibrahim mendatangi Rob beliau dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Selamat dari syirik, selamat dari khurafat, selamat dari hikat, selamat dari dengki, hasad, benci sama orang. Itu yang dijelaskan para ulama kita. Baik ulama klasik seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, sampai ulama kita seperti Buya Hamka rahimahumullahu ta'ala. Bersih. Ini konsepnya para nabi dan rasul. Ini konsepnya para al-anbiya. Nabi Yusuf, teman-teman yang dirahmati, Nabi Yusuf. Antum kan kalau nggak salah sempat ngebahas Nabi Yusuf ya, di sini juga. Bayangkan ketika beliau dibuang sama saudara-saudara beliau. Dibuang ke sumur. Dipisahkan dengan orang tua dan keluarga. Lalu dijual sebagai seorang budak di Mesir. Lalu akhirnya di rumah Al-Aziz dan difitnah. Dituduh dia mau memperkosa, padahal dia mau diperkosa. Lalu dimasukin penjara. Berapa tahun Nabi Yusuf di penjara? Berapa tahun Nabi Yusuf di penjara? Ada khilaf para ulama. Ada 3 pendapat dijelaskan Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Pendapat pertama 7 tahun. Ibnu Abbas mengatakan 12 tahun. Ad-Dhahhak mengatakan 14 tahun. Di penjara 14 tahun. Penjara hari ini tuh gak enak teman-teman. Hari ini. Itu bayangin gimana kondisi penjara di Nabi Yusuf. Di penjara gak enak. Lalu singkat cerita, karena antum udah pernah dengar kisahnya, kita langsung loncat-loncat aja, ketemulah Nabi Yusuf dengan saudaranya. Dan ini kan akar masalahnya nih. Orang yang paling bertanggung jawab, beliau di penjara siapa? Saudara-saudaranya. Karena kalau beliau nggak dikerjain, nggak dibuang, episode di penjara nggak akan ada dalam hidup beliau. Yang paling bertanggung jawab beliau jadi budak siapa? Ya saudara-saudaranya. Yang paling bertanggung jawab beliau dipisahkan dengan ayah yang sangat beliau cintai dan sangat mencintai beliau Nabi Yakub, ya saudara-saudaranya. Ketemu dia tuh. Allah sebutkan di dalam surat Yusuf. Dan saudara-saudaranya ngaku salah. Wa in kunna la khatiin. Surat Yusuf ayat 91. Ya mohon maaf kita salah emang dulu. Antum kalau jadi Yusuf kira-kira gimana sikap antum? Coba ungkapin lagi. Kayak tadi kan antum ngejar, antum teriak copet, nah sekarang gimana? Jadi Yusuf nih. Bayangkan antum jadi budak, bukan jadi pembantu ya, jadi budak. Dijual, mau dilecehkan, di penjara 14 tahun. 14 tahun, misalnya di Cipinang 14 tahun. Yang akhwat-akhwat di Pondok Bambu 14 tahun. Keluar ketemu nih sama orang yang paling bertanggung jawab membuat antum merasakan kepedihan hidup seperti itu. Gimana sikap antum? Campur aduk. Ya, selain itu campur aduk. Apa Pak? Yang lain. Apa? Benci. Terus habis benci. Kira-kira mau ngomong apa? Enaknya apa nih? Ini kan pasti bukan mecin lagi kan kalau udah begini ya. Ini udah sambel nih. Apa? Kira-kira kita ngapain? Apa? Mandul lagi? Jangan mandul. Kita move on dari mandul. Yang lain? Apa kata Nabi Yusuf? Qala la tatriba alaikumul yawm. Antum buka tafsir Ibnu Katsir. As-Siddi maknanya la adzkuru lakum dzunubukum. Ini kan ngaku salah nih. Iya, mohon maaf, Suf, kita salah nih, Suf. Gitu kan gitu, Suf, kita kakak nih nggak benar nih.
nggak bersikap sebagai kakak yang baik. Kita ngaku salah sama kamu. Apa kata Nabi Yusuf? La tathriba alaikum al-yawm. Salah yang mana ya? Kok aku nggak ingat kakak-kakak punya salah sama aku? La tathriba alaikum al-yawm. Itu tafsir As-Siddi. La adkur, atau saya nggak ingat ya. Emang punya salah? Bener? Iya, enggak. Enggak, coba ingat-ingat lagi. Enggak ada. Enggak ada salah. Allahu Akbar. Kebeningan hati hadirin. Kita butuh kualitas yang seperti ini. Enggak ada. Kelanjutannya apa? Yaghfirullahu lakum. Ya kalau ada ya, semoga Allah maafkan kalian kakak-kakakku. Udah clear. Wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah itu zat yang paling sayang di antara seluruh pihak yang punya sifat kasih sayang. Arhamur rahimin. Dan yang paling sayang itu Allah udah. Tenang aja udah, gak usah takut. Kalaupun salah, ini saya lupa nih, kalian salah yang mana sama saya. Tapi kalaupun salah, ya Allah Maha Pengampun. Tenang aja udah. Semoga Allah ampuni. Clear. Oh subhanallah. Nabi Yusuf. Dan gak pernah salin kakak-kakaknya. Gak pernah salin kakak-kakaknya. Gak pernah tuh. Yang disalin siapa? Yang disalin siapa? Kok antum takut? Enggak, bukan antum, bukan. Tenang aja. Surat Yusuf ayat 100. Mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Itu buka surat Yusuf ayat 100. Ketika semua udah ngumpul, keluarga besar Nabi Yusuf ada, Nabi Yakub ada, kata Nabi Yusuf, setelah syaiton yang membuat suasana tidak nyaman antara diriku dan kakak-kakakku, clear, syaiton yang salah. Syaiton. Kalau dia enggak, nih saudara nih. Padahal dia ngebuang dia. Enggak saudara. Ini syaiton. Allahu Akbar. Ini yang kita butuhkan teman-teman. Kita. Dan kita harus amalkan. Dan kita berharap suasana dakwah seperti ini. Ukhuwah Islamiyah di antara kita seperti ini. Ini mereka jadiin kita budak. Enggak, yang mana ya? Kalau kita kan, gue gak pernah lupa loh. Walaupun udah 27 tahun yang lalu. Oh, iya kan. Antum dibully waktu SMA gitu loh. Inget terus tuh sampai sekarang. Gelas kaca yang sudah pecah gak mungkin bisa diperbaiki lagi mas. Tuh pakai gelas kaca lagi, padahal gak ada hubungannya. Kan kalau kita begitu tuh. Nabi Yusuf yang mana ya? Enggak, saya gak inget tuh. Ya kalau ada salah, Allah Maha Mengampun. Semoga Allah ampuni. Allah tuh Maha Pengasih. Dan ini gara-gara syaitan. Gara-gara syaitan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kebeningan hati. Kebersihan hati. Dan ini inti hijrah loh. Inti hijrah tuh ini. Pertanyaan besarnya, gimana bisa punya hati seperti mereka teman-teman sekalian? Gimana cara bisa punya hati yang bening, yang bersih? Karena ini bukan monopoli para nabi. Karena telah kita sebutkan tadi, Asy-Sya'bi bukan nabi, Imam Ahmad bukan nabi, Imam Nawawi bukan nabi. Faktornya banyak. Di antaranya, dan ini termasuk faktor yang paling penting, hubbu fillah wa bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu faktornya. Kalau antum ingin punya hati yang bersih. Seperti Imam Nawawi tadi, gampang maafin orang. Seperti Imam Ahmad, saya gak pengen ada satu orang masuk neraka gara-gara saya. Seperti Asy-Sya'bi, kalau benar semoga Allah maafkan saya, kalau salah semoga Allah maafkan antum, clear. Kita gak punya masalah lagi.
Seperti Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yaum. Salah yang mana ya? Saya nggak ingat. Al-hubbu fillah wa bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Itu dahsyat teman-teman. Makanya contoh-contoh di atas menunjukkan betapa dahsyatnya cinta karena Allah dan benci karena Allah. Gak heran Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan, inna awthaqa ural iman an tuhibba fillah wa tubghidha fillah. Sesungguhnya di antara simpul iman yang paling kokoh, engkau cinta kepada sesuatu karena Allah dan engkau benci karena Allah. Wah itu tuh. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Kita buat simpel aja deh. Kenapa contoh ulama-ulama seperti mereka bisa melakukan tersebut? Karena mereka terapkan cinta karena Allah, benci karena Allah. Karena hati mereka bersih. Jadi parameternya apa yang Allah suka, gue kerjain. Yang Allah benci, gue tinggalin. Begitu dibully, Allah suka apa ya? Allah suka maafin. Allah suka sifat pemaaf. Yaudah gue maafin.